corak corak penelitian dalam ilmu tafsir, yaitu salah satunya adalah tafsir tematik. Yang insya Allah kami berdua, Pak Bima dengan saya akan membahas tentang tafsir tematik. Diharapkan kepada seluruh teman-teman, para ustadz dan ustadz sekalian, menyiapkan pertanyaan agar diskusi kita ini meriah dan ramai dan juga menambah hasanah pengetahuan dan juga pandangan kita mengenai tema kita kali ini. Baiklah, kepada Pak Bima saya persilakan, nanti saya yang mengatur jalannya eh, slide. Kepada Pak Bima kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Andi. Langsung slide kedua ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Eh, Hari ini membahas penelitian tafsir tematik para ustadz-ustadzah semua, atau dikenal dengan apa istilahnya maudhu'i. Kalau kita lihat itu dalam metode tafsir atau metode penafsiran itu, secara metode itu klasifikasi maudhu ini juga masuk dalam metode penafsiran itu kan, bersama dengan tahlili, ijmali, kemudian apa namanya itu, mukorron itu ya, perbandingan. Tetapi ada juga klasifikasi tematik itu menjadi kajian Quran yang berkembang. Itu juga masuk penelitian tafsir tematik itu. Beberapa model yang kita kenal misalnya penelitian tokoh, filologi. Nah, itu nanti termasuk nanti tematik dalam klasifikasinya nanti. Nah, hari ini kita mulai dulu dari tematik sebagai metode. Ah, Dimengerti sebagai metode yang mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan Quran mengenai tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, kemudian menganalisis dan memahaminya ayat-ayat itu yang dikumpulkan tadi, kemudian memperkaya uraiannya dengan hadis-hadis yang berkaitan, kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas tersebut. Nah, itu dia tematik yang kita kenal sebagai metode. Boleh Pak Andi kita lanjut. Ah, Sekarang kita masuk rupa-rupanya tematik penelitian tematik ini eh, di mempunyai lagi turunan klasifikasi, dibagi. Pembagiannya ada empat. Pertama tematik surah. Tematik model ini adalah menjadikan surah tertentu sebagai objek kajiannya atau subjek bisa juga ya. Kemudian tematik term, di mana tematik model ini dari term-term tertentu, istilah-istilah tertentu, misalnya kafir, kemudian lain-lain. Kemudian tematik konseptual, yang mana penelitiannya terhadap sebuah konsep yang secara eksplisit tidak disebut dalam Quran, tetapi secara substansial idenya ada dalam Quran itu sendiri. Yang keempat, tematik tokoh, di mana ini merupakan kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh. Boleh kita lanjut, Pak Andi? Ah, Secara garis besar signifikan si penelitian tafsir tematik ini di mana memberikan pemahaman menyeluruh terhadap suatu tema atau mungkin istilah tadi, di samping dengan memperlihatkan beberapa bagian untuk kebutuhan kajian. Penelitian ini juga memperlihatkan fleksibilitas. Dengan penelitian tafsir tematik ini, seorang peneliti atau mufasir membincang ihwal yang terkait dengan tema yang dikajinya, dengan tujuan, apalagi kalau bukan menyingkap konsep atau gagasan yang terisyarat dalam Quran dengan sebisa mungkin secara utuh sebagai jawaban terkait dengan tema yang dikaji itu sendiri. Itu signifikansi sudah tadi ya, bergerak dalam upaya mencari jawaban dalam Quran. Gitu. Kita kita lanjut saja Pak Andi itu. Halo, Assalamualaikum. Ya ini udah dilanjut lagi Pak Bima. Oh, udah ya Pak. Oke, siap.
Penelitian tafsir tematik ini bergerak dalam upaya mencari jawaban dalam Quran dengan cara mencari tema-tema tertentu dengan tujuan memahami pembahasan yang akan dijadikan penelitian. Maka bila terdapat tema yang lebih ditekankan dalam satu penelitian tafsir tematik, tentu saja lazimnya terdapat disiplin keilmuan yang menjadi bagian fokus daripadanya. Ini terkait coraknya nanti, corak tafsir tematik itu sendiri. Boleh kita lanjut ya, Pak? Tunggu Pak, ini kemana nih nggak bisa pindah? Iya ya, nggak itu dia ya, nggak gerak dia ya. Oh ya udah bisa bisa. Nah, Nah, silakan dilanjutkan Pak. iya Pak. Ini coraknya. Para para ustazah ini coba kita terka-terka aja kalau salah nanti dikoreksi ini. Ah, jadi karena signifikansinya tadi itu tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai corak yang kita kenal selama ini itu masuk ke dalamnya, gitu. Diketahui bahwa penelitian tafsir tematik ini bergerak dalam upaya mencari jawaban dalam Quran tadi sudah disebutkan tadi. Maka corak-corak yang kita kenal itu mungkin saja masuk, tetapi eh secara umum bisa dikatakan bahwa penelitian tafsir tematik ini memiliki corak yang relasional antara teks dan konteks, begitu. Dalam artian memiliki penekanan atau aksentuasi pada pentingnya menghubungkan penafsiran itu sendiri dengan realitas yang terjadi ataupun kenyataan sosial yang ada ataupun isu-isu kontemporer yang melekat yang dihadapi oleh manusia di mana si penafsir itu hidup. Sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada teks secara harfiah, tetapi memperhitungkan relevansi bahkan hingga implementasinya dalam kehidupan. Nah, apa Pak Andi apa saya apa Pak Andi apa gimana? Kayaknya saya Pak. Iya Nanti boleh kalau Pak Andi. Iya, terima kasih Pak Bima. terima kasih Pak Andi. Jadi waktu tahun berapa ya Ahok kan mau naik ke Seleo Lidah gara-gara menggunakan kata aulia itu. Jangan ditipu, kata Ahok kan jangan ditipu dengan ustadz atau kiai atau siapa penceramah yang pakai Al-Maidah. Akhirnya pada saat itu ramailah memahami aulia. Apa makna aulia? Itulah bisa kita jadikan akhirnya ramai waktu itu tafsir tematik memahami aulia berdasarkan Al-Quran. Nah, dicarilah ayat-ayat mengenai aulia. Apa pemaknaan aulia? Berapa tingkatan dan derajatnya? Itu juga bisa menjadi penelitian tematik term yang tadi disinggung Pak Bima. Bukan itu ada lagi yang menarik di Bandung, Pak siapa Ustadz Hanibadi apa? Andy Saya lupa. Boni. Hadi Boni ya. Saya lupa intinya tuh Pak Ustadz itu bilang karena kan beliau ingin menetapkan tentang dalil hijrah. Nah, Pak Ustadz itu bilang Nabi aja hijrah. Apa buktinya? Wawajadaka dolan pahada. Nah, rame lagi tuh karena kata dolan gitu kan. Akhirnya dicari lagi tuh kata dolan menurut Fahrudin Rozi, kata dolan menurut ini, kata dolan dalam Al-Quran, berdasarkan kamus tapi merujuk eh, kepada tematik tentang kata dolan itu. Kemudian rame lagi tentang kata kafir karena maaf misalnya Kiai apa ya apa eh, Tuan Guru yang Tengku Zulkarnain kalau nggak salah salah mentasrif kaparoyak puru kupron seharusnya kan kaparoyak puru kupron gitu atau saya lupa waktu itu agak rame tentang tasrif itu lagi rame lagi tuh bahas kata kafir. Nah, kayaknya perlu lagi kita orang-orang yang keseleo lidah yang mana membuat orang Indonesia berfokus kepada tafsir tematik. Nah, mulai lagi setelah itu kan di Indonesia mulai ramai lagi misalnya tafsir tematik memahami misalnya siapa sih yang ingin dibahas dalam Al-Quran orang Nasrani itu siapa?
waktu itu kan lagi rame tentang misalnya Banser jagain gereja, atau lagi rame misalnya Gus Ulil sebagai waktu itu sebagai perwakilan JIL, membela waktu itu kan di sidang Gus Ulil 2009 kalau nggak salah atau 2000 berapa, di sidang sama kiai-kiai Jawa Timur, di sidang di Jawa Timur, kenapa bisa orang-orang yang non Islam tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad itu masuk 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 surga. Nah, itu perdebatan panjang lagi tuh tentang bagaimana jalan keselamatan. Itu tafsir tematik lagi tuh. Jadi banyak hal yang sebenarnya menarik, menurut pembacaan saya dalam tafsir tematik ini. Misalnya apalagi ya? Nah, bisa juga misalnya makna, misalnya kalau sekarang ya menarik ya, misalnya makna keluarga Nabi. Mana mana keluarga Nabi dalam perspektif Al-Quran. Siapakah dalam Al-Quran keluarga Nabi itu? Apa jaminannya? Siapa orangnya? Sampai apakah, dan seterusnya itu yang menarik kan. Kalau sekarang ya misalnya Togut misalnya, siapakah pemimpin yang Togut itu gitu. Nah, apa ciri-cirinya? Apa historisnya dan seterusnya. Nah, itu yang bisa direlevansikan dengan kehidupan kita sekarang misalnya. Atau misalnya sebagai bangsa Samud dan bangsa apa misalnya, bangsa Indonesia, kita melihat misalnya dalam Al-Quran mencari cerita-cerita tentang bangsa yang telah hancur atau telah punah. Nah, cerita-cerita itu bisa kita relevansikan dengan kejadian apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang mengenai tentang kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, karena cerita-cerita itu kan selalu berulang walaupun tokoh dan tempatnya berbeda, tapi peristiwanya selalu sama. Atau lagi marak misalnya di Indonesia LGBT, lesbian dan gay dan saya nggak kurang paham artinya. Misalnya, wah itu kembali merujuk bagaimana proses itu terjadi misalnya dalam Al-Quran. LGBT kan tadi ada pembahasan tentang konseptual LGBT. Kalau kita lagi rame, kalau dulu-dulu tahun 80-an itu rame tentang demokrasi. Bagaimana demokrasi menurut Islam, itu udah lama itu pembahasan demokrasi. Kemudian bagaimana konsep tentang khilafah, itu udah lewat semua. Kalau sekarang konsep-konsepnya lebih kepada misalnya LGBT, ataupun juga bagaimana kalau yang sekarang banyak misalnya eh, bagaimana Islam memandang, Al-Quran memandang misalnya eh, misalnya bayi tabung dan seterusnya. Jadi ini menariknya tafsir tematik ini bisa kita jadikan sekaligus penelitian kita dan sekaligus juga memahami Al-Quran. Tadi metodenya sudah dijelaskan Pak Bima. Berdasarkan makalah yang kami kumpulkan di sini dicontohkan oleh Al-Parmawi bahwa ayat-ayat mengenai ketuhanan banyak tersebar dalam Al-Quran. Maka seorang peneliti ataupun penafsir dapat menghimpun ayat-ayat mengenai ketuhanan tersebut dan menyusunnya secara tematik. Ini mulai abad keberapa ya? Abad 19 atau abad 20, mulai tuh tafsir tematik mulai digandrungin, mulai di banyak dikaji sampai sekarang. Ada, saya pernah lihat di toko kitab itu ada sekitar 30 atau 50 jilid tentang tafsir tematik. Nah, saya nggak waktu itu saya cheat juga karena kayaknya gede banget nih duitnya nih beli berjilid-jilid di toko di condet sini, saya lihat itu tafsir tematik tapi menarik. Pasti dia menghimpun ayat-ayat misalnya bab zakat, haji, tentang umroh, tentang sholat, puasa dan seterusnya. Itu menarik ya, tematik seperti itu. Karena dia memberikan kita konseptual eh, yang langsung ada gitu. Berbeda kalau kita baca Al-Quran ya secara tartibi dari awal sampai akhir, wah mumet tuh. Kita nggak tahu dari mana karena Al-Quran tidak disusun secara tematik. Walaupun kalau kita baca Al-Quran juga tematik, misalnya bab-bab awal dalam surah Al-Baqarah itu mengenai tentang orang-orang yang
mukmin, orang yang beriman. Misalnya orang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa, kemudian ciri-ciri orang kafir. Setelah itu lanjut lagi Al-Baqarah, ciri-ciri orang munafik. Jadi juga Al-Quran pun secara secara tartibi itu tematik, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini lanjutkan, lalu menjelaskannya dan menarik kesimpulan yang dimaksud yang memperkuat ide atau konsep ketuhanan itu sendiri berdasarkan argumentasi yang jelas serta bukti-bukti yang ada. Nah, tapi selalulah tafsir tematik ini bersifat tidak sampai derajat bahwa apa yang ditangkap atau yang dipahami oleh seorang penafsir ataupun orang yang membahas dalam tafsir tematik atau maudhu'i ini itu 100% begitu adanya, tapi berdasarkan tingkat kedetailan dan juga berdasarkan tingkat ketajaman dalam melihat sesuatu. Misalnya, oh, karena membahas Al-Quran itu dalam sekali, apalagi kosakatanya, kemudian sastranya. Seorang seorang penafsir itu harus memiliki sudut pandang yang luas. Jadi kita memberikan porsi pada diri kita bahwa apa yang kita pahami tentang sesuatu dari Al-Quran untuk sementara benar bagi diri kita, tapi bisa jadi ada kebenaran yang lebih tinggi atau sudut pandang yang lebih luas dari apa yang kita pahami. Nah, begitu juga tafsir tematik. Nah, ini ijtihad. Ijtihad dari orang untuk memahami sesuatu dari Al-Quran. Nah, atau konsep ketuhanan itu sendiri berdasarkan argumentasi yang jelas serta bukti-bukti yang ada. Yang dengan itu memungkinkan seorang penafsir untuk membantah tokoh-tokoh skeptis terhadap kesan Tuhan itu sendiri. Contoh lainnya adalah mengenai lingkungan, bahwa dalam Al-Quran terdapat begitu banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan mengenai mengelola, menjaga, serta merawat lingkungan. Ayat-ayat ini disusun dan disistematisasi oleh peneliti, disertai penjelasan berbagai argumentasi bahwa nyatanya Islam tidak hanya berkutat mengenai persoalan ibadah dan ritual terhadap Tuhan semata, tapi bagaimana peduli terhadap lingkungan telah lama dihimbau Al-Quran. Jadi, isu lingkungan juga menjadi isu internasional sekarang yang banyak menjadi problematika. Maka kita dapat misalnya Prof. Shihab melahirkan banyak tafsir tematik mengenai Al-Quran dan lingkungan. Ya, juga sama rektor kita, Prof. Nasaruddin Umar, yang banyak berbicara tentang Al-Quran dan lingkungan. Setiap zaman berbeda. Dulu yang nggak perlu bahas misalnya Al-Quran dan lingkungan nggak perlu banyak. Soalnya belum ada namanya tambang, belum begitu banyak pencemaran. Dulu awal-awal 90-an atau tahun 2000-an itu ramai sekali bahas tentang wanita. Karena mulailah lahir gerakan misalnya emansipasi wanita, equality gender lah, kesetaraan gender. Mulai ramai tuh bagaimana mulai lahirlah itu piki wanita. Nah, jadi lahir buku-buku khusus tuh, buku khusus piki haid khusus, bab khusus gitu. Nah, atau bab piki hijab khusus. Jadi itu sebuah respon terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di belakang. Nah, saya lihat ke depan ini berdasarkan tren apa yang lagi marak di dunia sekarang, yaitu nanti akan lahir tuh teori-teori psikologi. Bagaimana Al-Quran mengenai healing berdasarkan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang kesehatan mental, seperti dulu kayaknya yang membahas itu ya. Bagaimana Al-Quran memandang, pernah Bu Lulu bahas tentang kayaknya kesehatan mental deh, kalau saya semester lalu kalau nggak salah. Jadi mulai setiap zaman itu memiliki tren-tren sendiri untuk dibahas. Nah, gunanya seorang penafsir yang membahas tafsir tematik itu adalah mampu memberikan suguhan Al-Quran terhadap tren-tren yang ada di zaman tersebut tanpa kehilangan ruh daripada Al-Quran itu sendiri. Metode dan contoh penelitian tafsir tematik. Dalam tulisan Al-Farmawi, terdapat metode ataupun cara penelitian tafsir tematik ini sebagai berikut. Satu, memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara tematik. Jadi pilih dulu misalnya galau menurut Al-Quran. Kita carilah ayat-ayat mengenai galau gitu, atau overthinking. Siapa dulu
Siapa nih dalam Al-Quran pernah dikisahkan galau, terus bagaimana Al-Quran itu memberikan jawaban terhadap galau itu. Kalau misalnya ya di dalam surah apa ya, Al-A'raf kalau nggak salah, saya lupa tepatnya, ada sebuah peristiwa menarik, yaitu jadi Nabi dulu itu, ayatnya dia bilang ada orang yang datang ke Nabi mengakui dosanya. Jadi ada orang berbuat baik, tapi dalam melakukan sebuah perniagaan ataupun juga dalam hidupnya ada perbuatannya yang mengandung dosa. Jadi dia lapor ke Nabi. Jadi Nabi dulu tuh kayak tempat curhat gitu. Nabi, saya dulu kayak gini gitu. Wa tarofa bizan bihim wa waktu apa, dan mereka mengakui dosa-dosa mereka, dan berikanlah kepada Nabi harta kalian, dan Allah dan Nabi atau harta kalian akan mensucikan kalian dari dosa-dosa. Ini kan sama dengan konsep misalnya di pengakuan dosa dalam dunia Kristiani, tapi ayat ini menurut menurut sebagian menurut ulama ini telah mansuh, eh, dinasih dengan ayat yang lain, bahwa ketika engkau najwa atau bercakap-cakap berbisik-bisik kepada Nabi, maka engkau tidak perlu untuk memberikan sodakoh. Jadi misalnya konsep itu ada, bahwa oh bisa konsep itu menjawab bahwa seseorang yang overthinking misalnya ataupun galau dalam kehidupan ini bisa menggunakan metode konsultasi. Apa dalam Al-Quran bahwa Al-Quran memiliki metode itu? Itu ketika seseorang memiliki dosa dalam hidup ini, Nabi selalu menjadi tempat cerita mereka. Jadi konsep konsultasi, konseling itu adalah konsep yang baik, yang mana telah dicontohkan Nabi. Nah, konsep konseling misalnya. Jadi healing counseling menurut Al-Quran. Nah, peristiwanya tentang peristiwa tadi tentang ayat Najwa misalnya. Ini menurut pikiran saya ya, berdasarkan pembacaan saya. Jadi yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah diterapkan. Jadi kita carilah ayat-ayat mengenai tentang galau, overthinking, apa eh, yang mana semua itu berkenan tentang nafsu lawama atau nafsu yang menyalahkan diri sendiri. Itu kan nafsu lawama. Beda kalau misalnya bisa juga misalnya oh derajat-derajat jiwa dalam Al-Qur'an. Nah, kalau dalam Al-Qur'an kan ada lawama, amarah, mutmainnah, yang mana derajat jiwa itu bagaimana kaitannya misalnya dengan eh, psikologi. Nah, nanti kita lihat tuh dalam Al-Quran bagaimana ketika nafsu lawama, bagaimana Al-Quran menyelesaikan nafsu lawama itu, bagaimana ketika nafsu lamaro, bagaimana jenisnya nafsu mutmainnah. Nah, itu juga bisa menjadi tema tertentu. Kemudian menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya. Nah, ini menarik nih. Jadi berdasarkan masa turunnya kita lihat mana yang lebih dahulu, atau misalnya begini, kalau dalam Al-Quran itu ada kan kaum-kaum liberal itu kan mengkritik, bukan mengkritik, mendalilkan boleh kok minum khamar itu. Kenapa boleh minum khamar itu? Karena Al-Quran pada awal turunnya, Al- Al-Quran tidak langsung mengatakan bahwa khamar itu haram, tapi mengatakan di dalamnya banyak tidak bagusnya, tapi sedikit manfaatnya. Jadi itu harus dilihat secara runut kronologis. Kenapa mesti runut secara kronologis? Karena dalam hal ini kita bisa melihat turunnya awal yang mana dan akhir yang mana, sehingga kita bisa mm, melihat secara nasi dan mansuhnya. Kemudian disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat. Ini penting sekali karena kita bisa memahami tematik itu karena kita paham latar belakang atau asbabun nuzulnya. Empat, mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surah. Ya, kalau kita baca tafsir, misalnya tafsir apa, Durul Mansur, Durul Maksur itu eh, dia bagus temat. Misalnya ayat ini, misalnya 5 sampai 10 temanya apa. Jadi semua dalam Al-Quran itu, dalam hadis, dalam tafsir-tafsir orang dulu, dia sudah pertemakan. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Memiliki outline.
melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis. Ya, kalau kita ini yang awal-awal semester apa yang masih S2 ini, kita butuh banget bimbingan dari yang ahli yang melihat pembahasan ini. Melengkapi uraian dengan hadis bila dipandang perlu. Nah, ini penting sekali, harus ada hadisnya. Al-Quran dengan hadis tidak bisa dipisahkan. Mempelajari ayat tersebut secara tematik menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat mengandung pengertian serupa hingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang sebenarnya tidak tepat. Nah, ini yang paling terakhir yang agak susah. Karena kita pengen misalnya ada bab atom, Al-Quran ada atom misalnya, Al-Quran memiliki konsep atom. Akhirnya ayat-ayat tertentu sebenarnya tidak berbicara mengenai tentang alam semesta, dipaksakan untuk berbicara. Namun perlu diketahui terdapat langkah-langkah umum. Pertama, peneliti menentukan seberapa besar kebutuhan masyarakat masa kini pada tema penelitian. Nah, ini penting juga sih. Dulu ya saya tuh suka banget baca seorang alumni pesantren, tapi sekarang di Jepang dia peneliti atom, peneliti apa fisikawan nuklir di atom, maka dia nulis-nulis tentang sains Al-Quran dan sains. Saya lupa namanya. Itu dia belajar sendiri, dia akhirnya nyusun cara baca kitab. Dia punya metode sendiri, saya lupa namanya. Nah, itu menarik tahun 2000. Jadi tahun 2010 ke atas konsennya orang itu, jadi tahun 90-an kalau kita baca itu Al-Qur'an apa penafsir apa pembahasan-pembahasan dulu itu lebih kepada masalah sosial. Kenapa Al-Quran selalu dikaitkan dengan masalah sosial, gender, ekonomi, dan seterusnya? Misalnya ada Prof. Dawam Raharjo, ada misalnya Prof. Nurholis Majid, ada beberapa pemikir-pemikir besar pada zaman itu, mereka lebih banyak konteksnya Al-Quran dan Al-Quran dan sosial. Belakangan tren itu beralih menjadi Al-Quran dan semesta, Al-Quran dan alam. Nah, sekarang ini beralih lagi nih, Al-Quran dan pikiran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi jalan solusi bagi kegalauan. Itu udah trennya mulai bergeser. Kita tidak tahu ke depan tren apa yang akan menjadi fokus lagi. Makanya di sini dikatakan, peneliti menentukan seberapa besar kebutuhan masyarakat masa kini terhadap penelitian. Peneliti juga menentukan sisi urgensinya yang akan dilengkapi dengan hasil penelitiannya atau permasalahan apa yang dicarikan solusinya. Karena pada dasarnya dulu tafsir Maudhu'i ini adalah kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan praktis masyarakat untuk mendapatkan tema pembahasan. Jadi agar kasihan kan masyarakat capek baca dari awal sampai akhir, belum dibaca sampai awal dan akhir pembahasannya udah lewat gitu. Akhirnya masyarakat menuntut ada sebuah pembaharuan atau sebuah ide dalam memberikan agar Al-Quran ini memiliki sumbangsi nyata, dalam tanda kutip maaf, sumbangsi nyata atau sumbangsi praktis langsung yang tidak perlu baca dari awal Al-Quran sampai akhir, belum, yang bisa langsung dinikmati hasilnya. Tujuan yang bagi setiap peneliti dengan metode ini harus jelas dan spesifik yang sesuai dengan tema penelitiannya. Ketiga, penelitiannya ini tidak didahului dengan maksud dan tujuan khusus dalam penelitian dalam artian subjektif. Ya, kembali lagi bahwa seorang peneliti dalam baik itu tafsir secara umum dan juga tematik, bahwa mereka datang dengan mereka datang dengan tanpa harus memaksakan, tanpa ada sebuah ide untuk dipaksakan. Jadi seorang peneliti dalam tafsir tematik ini memang membawa segudang permasalahan, segudang ilmu, tapi dia ditempatkan dalam Al-Quran dalam posisi diskusi. Tidak ditempatkan di hadapan Al-Quran sebagai seorang judgement bahwa begini maksud Al-Quran.
Keempat, peneliti melakukan telaah tentang penelitian-penelitian yang lain berkaitan dengan Al-Quran, mengkonfirmasikan bahwa penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya atau belum diteliti. Sehingga penelitian terhindar dari pengulangan dan lebih mengarahkan pada pengembangan pengetahuan dan ilmu tafsir Al-Quran. Dan kelima, penelitian hendaknya membaca secara umum dan komprehensif setiap tulisan yang berkaitan tema penelitiannya. Peneliti membaca sejumlah kitab tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitiannya. Peneliti mencatat poin penting dari bacanya, menyebutkan buku rujukannya. Bermanfaat membantu peneliti saat memulai penelitiannya, sedangkan Hasan Hanafi berpendapat mengenai beberapa aturan yang mesti dipedomani oleh peneliti, oleh penafsir yang menggunakan jalan ini. 14 pertama, memiliki komitmen sosial politik, dalam artian bahwa seorang peneliti dan penafsir tersebut harus secara sadar mengetahui dan merumuskan komitmennya terhadap problem sosial politik tertentu. Nah, dengan lain ungkapan, produk yang muncul harus dilandasi oleh keprihatinan tertentu atas kondisi kontemporernya. Ya, ini apa ya? Ya, ini memang tafsir tematik ini lebih banyak khususnya karena dulu Mesir itu Timur Tengah kan sangat dilanda konflik. Jadi pemikir-pemikir ya sebenarnya saya tidak terlalu setuju juga dengan ini Hasan Hanafi ya bahwa selalu harus mesti bahas politik ya kan nggak mesti. Zaman itu bisa berubah. Ya karena mungkin Hasan Hanafi konteksnya pada saat itu dihadapkan oleh persoalan politik dan juga persoalan sosial pada saat itu maka ya relevan bagi zamannya. Ya bagi kita hari ini ya relevan juga tapi tidak semua pembahasan kehidupan ya harus diarahkan sosial dan politik. Kasihan ibu-ibu yang suka masak harus dengerin politik kan kasihan. Tiba-tiba denger Gibran, aduh puyeng lagi kepala. Dengar Pak Prabowo, dengar siapa? Bahlil, dengar lagi Pak Yusril, dengar siapa kan puyeng juga nanti. Nanti tiba-tiba salah bikin judul. Al-Quran bagaimana Al-Quran memandang Bahlil, kan susah. Nanti sulit jadinya. Atau ciri-ciri Bahlil dalam Al-Quran. Nah, tapi bagaimanapun anak HMI ya pasti alumni HMI ya ya pasti ya Kanda Bahlil hebat lah ya. Ah, ini menurut tadi Hasan Hanafi harus punya komitmen problem sosial dan politik. Kedua, bertujuan menggali sesuatu. Nah, ini sebenarnya tafsir tematik inilah yang akan membantu kita nanti dalam menyelesaikan studi kita di S2 ini ya. Kan ada yang apa teman-teman kan sudah misalnya mengajukan. Kemudian dalam artian bahwa seorang peneliti mungkin seorang peneliti atau penafsir memulai kegiatannya dengan tanpa kesadaran akan apa yang ingin dicapainya. Ini yang harus penting bahwa kita memiliki keinginan untuk menggali sebuah pengetahuan yang baru ataupun tujuan. Tiga, menghipnosiskan ayat-ayat yang membahas satu tema. Ini penting. Punya konsep bahwa ini satu tema nih. Dalam artian bahwa dari rumusan komitmen dan tujuannya, barulah seorang peneliti atau penafsir dapat menginventarisasikan ayat-ayat terkait dengan tema yang menjadi komitmennya. Keempat, mengklasifikasi model linguistik dalam artian melakukan klarifikasi bentuk-bentuk bahasa. Dari interpretasi ayat kemudian diklasifikasikan atas dasar bentuk-bentuk linguistik sebagai landasan bagi langkah kelima, di mana kelima adalah membangun struktur makna. Nah, membangun struktur makna ini penting juga. Setelah kita kan akan membaca sekumpulan ayat-ayat. Setelah membaca itu kita memahami klasifikasi linguistiknya dan kemudian barulah kita membuat sebuah bangunan struktur makna dalam pengertian bahwa membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju. Keenam, menganalisis situasi faktual. Nah, menganalisis dalam artian analisis terhadap problem faktual dalam situasi empirik, apa yang terjadi pada realita yang dihadapi penafsir. Misalnya isu kemiskinan. Nah, ini menarik nih, isu kemiskinan. Misalnya dalam Al-Quran kan ditegur tuh, janganlah apa, jangan, jangan takut kan miskin karena punya anak gitu. Saya lupa ayatnya. Penindasan, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Ketujuh, melakukan komparasi terhadap
yang ideal dengan realitas. Dan kedelapan, menggambarkan model aksi yang harus dilakukan, di mana yang menggambarkan rumusan praktis sebagai langkah akhir proses ini. Ya, ujung-ujungnya lagi-lagi kebutuhan kita tafsir terhadap tafsir tematik itu sangat-sangat penting karena ini dia harus memiliki langkah praktis yang menjawab persoalan yang ada. Pak Bima mungkin ini gantian Pak Bima. Lagi. Lanjut Pak Andi, nggak apa-apa. Ini sedikit lagi, satu lagi. Oh sedikit lah ya. Nggak Adapun apa-apa. Nggak adapun apa-apa. dalam Nggak dalam apa-apa. melakukan penelitian tematik term atau istilah terdapat pula langkah-langkah. Nah ini kalau term ya, atau istilah misalnya kafir atau apapun. Peneliti yang mencari dan mengumpulkan istilah-istilah yang ingin diteliti yang terdapat dalam Al-Quran, semua ayat yang menggunakan istilah itu dikumpulkan. Saya ingat dulu berapa tahun yang lalu, saya 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu, waktu nyantri, itu saya misalnya ngumpulin tentang makna hasar atau rugi dalam Al-Quran. Nah, itu menarik, itu banyak klasifikasinya, hasar, tingkatan-tingkatannya, penggunaan kata hasar dalam Al-Quran. Nah, paling bagus kita beli Mu'jam Mupehres atau Mu'jam kosakata di Al-Quran. Itu banyak dijual dan enak tuh kita cara kata hasar. Oh, hasar ini digunakan konteks ini begini. Konteks ini hasar dalam ayat ini dia menyoroti begini. Jadi kita punya pengetahuan itu kaya dan luas dalam memahami makna hasar, makna rugi ataupun makna bahagia misalnya atau makna takwa. Kita bacalah seluruh ayat-ayat mengenai ketakwaan. Semua ayat menggunakan istilah itu dikumpulkan untuk dianalisa satu persatu makna dan tafsirannya. Ini apalagi kalau ditambah nanti tafsir ini menurut ini, nah kita pilihlah yang paling kena gitu. Kemudian peneliti mendalami tafsir ayat yang mana ayat tersebut mengandung term atau istilah yang hendak diteliti, baik dalam kitab-kitab tafsir induk maupun referensi lainnya yang mengandung penafsiran terhadap ayat yang mengandung istilah tersebut. Nah, kedua adalah melakukan pengkategorian maupun penertiban setelah mengumpulkan data-data berkaitan istilah kata yang diteliti. Peneliti melanjutkan penelitiannya dengan pengkategorian data-data, baik dari segi sejarah turun ayat, makna-makna istilah tersebut, maupun lainnya. Kemudian peneliti mentertibkannya dengan memisahkan antara data yang dibutuhkan dengan data yang tidak berkaitan dengan tema. Selanjutnya, peneliti dapat membuat bab dalam penelitiannya sesuai dengan kategori yang ditemukan. Ya. Itulah beberapa contoh langkah ataupun metode tafsir ini. Tentu saja terdapat metode lainnya. Nah, misalnya di sini ditulis tulis oleh M. Yahya, program studi master ilmu Al-Quran dan tafsir konsentrasi kerja pas di PT IKI Jakarta. Nah, bisa dirujuk ke sini berjudul ujaran kebencian dalam Al-Quran. Nah, ini misalnya ujaran kebencian dalam Al-Quran. Bagaimana pembagian-pembagiannya dalam Al-Quran, bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana konsekuensinya, mana batasannya dan seterusnya. Itu sebagaimana penelitian oleh dilakukan M. Yahya, program pasca sarjana PT IKI yang berjudul ujaran kebencian dalam Al-Quran. Kajian tafsir tematik Modui dengan melakukan penelitian terhadap term ujaran kebencian dalam Al-Quran yang dinilai relevan dan representatif terhadap tema, serta memilih beberapa ayat dari term tersebut, temukan beberapa komponen termasuk dalam ujaran kebencian. Kalau kita ke pasca sarjana di PTIK itu kita lihat di buku-buku hasil karya anak PTIK itu banyak banget tuh tema-tema tuh lengkap, semua pembahasan kayaknya ada di situ deh. Jadi pendidikan, psikologi, ekonomi, bahasa, hukum, semua ada mengenai tafsir tematik ini. Kesimpulan, insya Allah Pak Bima silakan menyimpulkan Pak Bima. Ayo Pak Andi, kayaknya udah tersimpulkan nih Pak Andi. Kita kita langsung aja Pak. Apa gimana? Ya, saya baca aja deh. Boleh 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 Pak. Penelitian tafsir tematik merupakan salah satu jenis penelitian tafsir Al-Quran yang menghimpun dan mengkaji ayat tentang satu
topik tertentu secara seksama dan sistematis. Metode ini muncul sebagai respon terhadap keinginan masyarakat saat ini untuk memahami masalah-masalah modern secara Al-Quran. Karena bentuk dan polanya beragam, tafsir tematik bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan teks dan situasi sosial. Selain itu, tafsir tematik memungkinkan akademisi untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan berfokus pada solusi atau masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, tafsir tematik merupakan strategi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan kehidupan peradaban modern. Ini menarik sekali tafsir tematik. Ya, insya Allah itu dari kami. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagaimana Pak Bima? Kita buka sesi tanya jawab Pak Bima. Baik Pak Andi, boleh siap-siap. Andi, kita buka. Atau mau yang nambahkan dulu Pak Andi mungkin? Iya ya, boleh Kayak boleh ada ya itu kan. menambahkan dulu baru tanya jawab. Iya, Ya. bagusnya gitu kan kali ya Pak. Pak, boleh berbicara, Pak? Boleh, ya boleh Pak Andi ya. Oh iya Silakan. boleh banget Boleh Pak. Pak Dwi, silakan. Maaf. Sebelumnya, saya sebelum bertanya, mohon maaf ini Pak Andi sama Pak Bima. Saya sedikit keliru di tema ini penelitian tafsir tematik. Tapi di bawahnya itu makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Nah ini jadi filsafat ilmu atau metode penelitian ini Pak Andi? Maaf. Nah, itu yang Itu, pertama. itu kesalahan teknis Pak Dwi. Apa namanya itu bekas sampulnya, sampul filsafat ilmu kemarin. Mohon Ya, maaf itu. barangkali itu jadi ini apa Pak Andi sama Pak Bima jadi lirikan Pak Dokter Zakaria nantinya. Iya, Oke, iya. pertanyaannya eh, yang pertama itu apakah mungkin tafsir tematik diangkat menjadi model utama dalam kurikulum tafsir saat ini atau ia tetap sebagai pendekatan alternatif saja gitu. Nah, itu sih yang pertama. Terus yang kedua tadi Pak Andi juga menyerempet-nyerempet tentang poligami ya. Nah, dalam kasus tema yang sensitif kayak seperti jihad, poligami atau politik Islam ya. Tadi bahas Bahlil juga, bahas apa Bapak Gibran dan sebagainya. Nah, ini tafsir tematik ini cukup netral dan akademik atau tidak sih? Coba boleh nggak sih Pak Bima sama Pak Andi ini kita jadi bahan diskusinya. Terima kasih, Pak. Ayo, silakan Pak Andi. Saya nambahin dulu Pak Bima ya. Iya, Ini siap. terakhir yang pertanyaan menarik. Apa ya ini memang kan eh, jadi tafsir tematik ya berdasarkan selama ini yang saya pelajari. Jadi seorang seorang penafsir tafsir tematik itu seperti jembatan antara realitas sosial dengan Al-Quran. Jadi dia berada di tengah-tengah, dia menghubungkan keduanya. Nah, ketika dihubungkan, tergantung tadi sudah disampaikan bahwa seseorang itu tidak memiliki tendensi. Nah, misalnya kalau kita lihat ya peristiwa Ahok waktu itu, wah itu penafsiran tuh kayaknya memang tafsir tematik itu berdasarkan apa tuh? Berdasarkan ada tendensi lah, tendensius. Jadi bagi orang yang agak sedikit berpikiran terbuka, open mind, bukan maaf, semua pemikiran apa semua orang berpikiran, tapi lebih kepada kebebasan, maka dia akan menafsirkan kata aulia bermakna teman apa bermakna pemimpin spiritual. Tapi bagi orang yang memiliki tendensi politik pada saat itu dan juga punya pemikiran lain yang tentu kita terima semua, maka aulia di situ bermakna pemimpin politik. Nah, atau mulailah ditafsirkan lagi tidak terpisah antara pemimpin spiritual dan politik. Jadi memang meniscayakan akan adanya sebuah idealnya kan memang murni. Idealnya bahwa orang itu melihat murni. Tapi dalam teori misalnya saya suka sekali tuh pemikir Jerman, saya suka Karl Popper. Karl Popper itu dia ngomong bahwa semua pemikiran itu memiliki yang namanya, aduh saya udah lupa, udah lama sekali. Selalu setiap pemikiran itu memiliki yang namanya uh, apa kayak semacam hal-hal yang dibawa dari masa lalu. Istilahnya apa itu saya udah lupa.
Jadi selalu pemikiran kita itu berangkat dari masa lalu. Belum lagi kalau kita misalnya analisis psikoanalisis ya, Carl Jung misalnya, ataupun juga pemikir-pemikir psikoanalisis lainnya, bahwa semua pemikiran, tindakan, perasaan manusia itu pasti dilatar belakangi apa-apa yang terjadi di alam bawah sadar. Jadi misalnya kenapa misalnya maaf maaf kita ya. Saya misalnya eh saya contoh nyata. Kenapa saya agak terbuka pemikirannya? Karena saya punya trauma. Ini berdasarkan Carl Jung ya. Saya punya trauma terhadap bapak saya yang sedikit ekstrim dalam beragama. Bapak saya LDII, seorang petinggi di LDII. Dan ketika itu bapak saya tidak punya hubungan baik dengan ibu saya kecewa. Kata penulis, saya baca dalam Gary Campbell itu, dia mengatakan bahwa ketika seorang anak itu melihat bapaknya dengan porsi tidak ideal, maka dia kemungkinan besar juga akan membenci apa yang diyakini bapaknya. Jadi apa yang terwariskan sekarang kita ini jenis pemikiran yang kita punya hari ini, itu punya latar belakang yang namanya, saya lupa istilah Karl Poppernya itu. Dia kita punya latar belakang yang masing-masing. Jadi apa yang terjadi? Makanya untuk mencari kemurnian, misalnya kemurnian, benar-benar kemurnian penafsir itu, wah itu kayaknya benar-benar susah. Makanya siapa ya? Hasan Hanafi atau siapa yang menulis akal akal Arabi itu, apa akal Arab itu? Kan ada 4 itu, akal Nas, eh, eh, hadis saya lupa bang, lupa istilah-istilah itu. Jadi selalu akal kita ini ataupun juga pemikiran kita ini punya kecenderungan. Jadi kalau mau cari murninya, paling tidak kalau menurut saya adalah bahwa orang itu punya data, bahwa apa yang dia sampaikan ada datanya, ada dalilnya gitu, ada ayatnya begini, kemudian konteksnya begini. Selebihnya bagaimana tendensinya, ya kita membandingkan masing-masing. Makanya kan tafsir yang paling, metode tafsir yang menurut paling mendekati itu kan tafsir mukoron, yang perbandingan, karena kita membandingkan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lainnya. Eh, ya, terima kasih tadi juga Pak Dwi atas sarannya. Tadi kesalahan teknis biasa ya. Insya Allah segera diperbaiki. Itu tambahan dari saya Pak Bima. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Gimana Pak Dwi? Jadi mana Pak Dwi tadi? Aman Pak. Pertanyaan kedua, yang pertama ini kayak dari Bapak ini, Bapak Bima Kurikulum. MPD ini kayaknya belum. Oh, kurikulum yang dimaksud gimana tuh Pak Dwi? Kurikulum gimana tuh Pak Dwi? Enggak ada suaranya Pak. Oke, maaf, maaf Pak. Eh, Ya, maksudnya tafsir tematik ini diangkat menjadi model utamanya atau memang sebagai pendekatan alternatif aja gitu. Karena memang bahasanya ada yang mengatakan tafsir tematik ini ingin dihapuskan. Saya dengar-dengar gitu. Dengar-dengar. Cuma nggak tahu ini benar apa enggak kan? Makanya kita tanyakan di sini. Nah, kenapa dihapuskan? Bahasa kasar lebih secara simpelnya gitu. Lebih ke tahlili. Orang orang tafsir masa nggak pakai metode tahlili gitu. Nah, itu makanya ini perlu dipertanyakan gitu, Pak. Kalau tahlili kan lebih terperinci banget. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Andi, mukoron, perbandingan. Nah, tematik ini menjadi model utama kalau dia dalam ini ya, ahli tafsirnya, atau menjadi pendekatan alternatif saja untuk saat ini gitu. Kalau kurikulum di mana ini Pak? Buat belajar kita apa belajar di mana ini? Apa di pesantren apa di mana? Buat buat ini Pak, Kalau di penulisan kita gitu. pelajaran kita. Eh, Kayak sambil pusing ini Pak. Kalau kita ya ini aja Pak, belajar juga tahlili dan lain-lain supaya lebih kaya aja gitu. Jadi kalau misalnya jadi utama masa menegasikan yang lain kan begitu. Jadi masa cuma tematik aja jadi kurikulum utamanya kan nggak seru gitu. Gitu. Apa nanti apa maksud Pak Dwi belajarnya nggak presentasi gini tafsirnya gitu maksudnya gitu ya? Nggak gini cara belajarnya. Apa gimana? Kurikulum kan menyangkut juga metodenya gitu. Metode belajarnya gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, jadi
yang dimaksudkan ini, ada yang mengatakan bahwasanya itu tematik kurang kurang ini kurang kurang baik karena kurang terperinci gitu Pak. Nah makanya saya bilang bahwasanya kalimat kurikulum di sini bahwasanya eh, bahasanya tuh kayak kita ini tematik ini masih masih halal gak gitu loh, bahasanya gitu lah. Dibilang halal di sini halal, cuman masih ada masih apa ya, akan ada keraguannya nggak gitu Pak. Nah yang saya tanya gitu. Oh, berarti menyangkut dengan pertanyaan nomor 2 tadi gitu ya mungkin ya Pak. Apakah tadi itu netral atau tidak begitu kan? Ya masih Tadi masih gitu. bisa menyangkut sedikit Pak. Nah, kalau netralitas tadi dipandang tadi sudah jelaskan panjang lebar Pak Andi udah semua sih mungkin cuma ngulang aja ini. Kalau netralitas yang dimaksud itu sesuai dengan kaidah akademis, patokan netral itu apa? Nah, kalau memang sesuai dengan kaidah akademis disahkan oleh kampus, penelitiannya berarti ya netral kan begitu. Tergantung patokan netralnya itu apa gitu Pak Dwi. Tapi tetap kita selalu pakai kacamata itu kan Immanuel kan gitu. Kalau memandang realitas itu kan dengan kacamata selalu gitu. Nah, tadi kalau Pak Andi menyinggung Karl itu ada metode falsifikasinya juga itu mengkoreksi kesalahan-kesalahan. Jadi bukan menguji kebenaran, tapi apa yang salah dari pernyataan-pernyataan kita. Nah, selama netralitas itu didefinisikan, tergantung definisi netralitas itu. Netral yang dimaksud netral apa? Jadi ya tetap ada tendensi, tetap ada kecenderungan. Jadi susah juga ya objektif itu apa, subjektif itu apa. Jadi bingung juga kita di sini Pak Dwi. Iya Jadi Pak. bingung juga jadinya. Jadi gitulah Pak. Ya Netralnya mohon maaf. tergantung Pak Dwi. Ya, Ya mohon maaf saya menanyakan begini karena ada yang ada yang menganggap begitu gitu loh. Makanya kalau saya sih di sisi yang pro karena tematik kan banyak macamnya, ada surah, teren, konseptual. Nah tapi ada yang mengatakan bahwasanya ini nggak, udah nggak valid lah bahasanya gitu Pak. Makanya ini saya ingin memastikan lagi dari seorang pemakalan ini. Terima kasih Pak. iya Pak Dwi. Terima kasih banyak. Tapi kalau kita nulis tesis suruh nulis tafsir tahlil Pak Dwi. Ribet juga itu. Kudu 30 apa? Kayaknya susah Pak Dwi. Kayaknya bisa lah alternatif lah tematik nggak apa biar nggak susah-susah. Saya teringat waktu skripsi itu Pak, saya disindir begitu. Kenapa ini tematik katanya? Kenapa nggak tahlili? Anak IAT kok nggak tahlili katanya. Nah di situ saya Mm-mm. terdiam di situ Pak. Iya Pak, saya maaf, saya bilang gitu Pak. Terbentur oleh realitas kehidupan ya Pak Dwi ya. Iya Pak Bima. Betul Jadi, itu. bisa tambahkan sedikit? Silakan Bu Rahma. Ustazah Iya. Rahma. Jadi kembali lagi ya bahwa kalau kita berbicara tentang eh, tema tafsir, kita tidak bisa terlepas ya dengan apa definisi tentang manhaj ya atau metode penafsiran. Nah, semuanya tentu saja bertujuan ya untuk bagaimana masyarakat ini eh, mudah ya dalam memahami Al-Quran. Ya, maka para ulama itu ya sudah membantu kita ya eh, membedakan ya beberapa metode tafsir yang ada ya, dan juga semuanya tergantung kepada tujuan masing-masing ya. Tadi juga pemakalah sudah menjelaskan tentang kegunaan dari metode tafsir maudhu'i ini, ya tematik ini, ya karena untuk di zaman sekarang, ya bahwa ini sangat dibutuhkan karena bagaimana kita mencoba untuk mencari atau menggali solusi-solusi yang terjadi dalam permasalahan dalam masyarakat kita, ya dari pandangan Al-Quran. Ya, jadi itu yang paling penting ya. Jadi bagaimana solusi-solusi di masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat kita, ya kita menggali ya, kita mengambilnya dari pendekatan atau metode ya, metode tafsir tematik ini atau modul ini. Dan tadi juga sudah sangat baik dijelaskan tentang contoh-contohnya. Nah, kalau untuk tafsir tahlili itu beda lagi. Kalau memang dalam tujuan kita menafsirkan ya sesuatu itu butuh perincian yang sangat detail,
ya maka ini metode tahlili ini yang kita butuhkan. Ya, kemudian kalau kita butuh melihat pandangan dari mufasir-mufasir yang lain, maka tafsir muqaran yang paling kita butuhkan. Ya, jadi tergantung dari apa yang akan kita teliti dan permasalahan apa yang akan kita pecahkan. Ya, jadi tidak ini juga nggak bisa kita kemudian mestinya metode Maudu'i kemudian dibandingkan masing-masing punya tujuan ya tersendiri. Begitu pula kalau misalnya kita butuh penggambaran penafsiran Al-Qur'an secara global ya, maka jangan mencari tahlili ya karena itu akan dijabarkan panjang lebar. Ya, kalau kita hanya mau mendapatkan bagaimana penggambaran-penggambaran secara ringkas ya dari Al-Qur'an itu, maka coba cari ya tafsir-tafsir yang ijmali karena memang di situ akan digambarkan tentang bagaimana ya penafsiran-penafsiran secara global ya. Nah, begitu pula dengan maudhu'i tadi. Ya, maudhu'i ini memang atau tematik ini memang eh, apa eh, sangat ya membantu ya masyarakat kita ya di dalam kehidupan kita kalau ada persoalan-persoalan tertentu ya yang kemudian kita mau mencari solusi-solusinya dalam Al-Qur'an. Ya, tentang berbicara tentang sabar, ya carilah bagaimana sabar menurut Al-Qur'an ya dari berbagai macam ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sabar ya ataupun yang lainnya. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Rahma atas masukannya. Ini semoga jadi ini juga jadi penambah ilmu. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat. Apa Pak Ustadz Dwi apa disampaikan lagi Pak? Sudah Bu, sudah Pak. Sudah ya. Hmm. Gimana Pak Andi gini Pak? Pak buka lagi ya? Buka Bu, siapa tadi? Bu Bu Lulu mau dulu. bicara. Pak Ibu. Iya, sebenarnya pertanyaan ini ya lumayan, saya mudah dan sebenarnya sudah terjawab. Cuma saya ingin tahu secara globalnya aja sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan tafsir tematik itu apa. Kemudian tadi ya, apakah tafsir tematik itu cukup menjawab kasus-kasus atau problematika umat yang terjadi pada saat ini. Kemudian tafsir tematik ini em, apa namanya mulai tadi kan pas waktu pemateri menjelaskan mungkin mungkin saya kurang jelas di situ mulai apa ya mulai eksisnya itu mulai kapan, kemudian bagaimana pendapat ulama-ulama kontemporer terkait dengan tafsir tafsir tematik ini, karena kan di sini adanya tafsir tematik ini mungkin akan lebih membahas problematik-problematik tadi ya, masyarakat yang mungkin di tafsir klasik belum ada, atau problematik yang saat ini yang ada di masyarakat pada zaman sekarang mungkin sangat berbeda dengan zaman dahulu ketika Al-Qur'an masa kodifikasi dan lain sebagainya. Itu itu saja pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih banyak Bu Lulu. Pertanyaannya dua ya Bu? Atau tiga ya? Dua ya? Tiga ya. Tiga Tiga ya? kelebihan dan kekurangan yang secara global lah, maksudnya biar kita tahu secara rincinya gitu kan. Tadi kan penjelasannya itu ya ya tadi penjelasan dengan contoh-contoh kan sebelumnya itu. Sama Terus yang itu ini ya, sama yang apakah cukup menjawab problematika gitu ya Bu? Sama pendapat ulama kontemporer mengenai ya mengenai terkait dengan tafsir tematik ini. tematik ini. Kalau eh, yang nomor dua dulu Bu, coba ngomong sembarangan saya ya. Yang nomor dua itu istilahnya Cukup apakah menjawab problematika umat ah, ah, Islam saat ini apa? gitu. Iya, kalau cukup menjawab atau tidak itu saya juga nggak tahu. Cuman setahu saya kalau Mas dalam skalanya masih penelitian, adanya suatu penelitian tertentu nanti diteruskan oleh penelitian yang lain. Nah, itu tentu saja bisa seiring berjalannya waktu itu
bergerak gitu. Jadi penafsiran itu tidak pernah selesai gitu. Jadi kalau untuk terjawab sekarang mungkin nanti beda gitu. Misalnya kayak misalnya kemarin tentang saya meneliti tentang pernah cinta kasih. Ada sempat itu apa namanya yang meneliti mengenai konsep kasih sayang dalam Quran gitu. Nah, itu ada sesuatu yang saya pandang belum selesai. Nah, itu nanti diteruskan nanti. Kemudian di penelitian saya lagi. Nah, itu nanti bisa jadi sesuatu gap dengan pendekatan yang lain nanti saya pakai gitu, Bu. Supaya lebih kaya Hmm. tuh. Enggak lebih kaya sih sebenarnya itu sudah selesai di situ. Tapi saya menawarkan yang lain tuh jadi gap nanti. Bisa begitu juga nanti. Jadi apa ya jawab atau tidak terjawab ya tergantung nanti yang memandangnya gitu, Bu. Jadi diteruskan nanti penelitian saya, oh rupanya kurang punya si Bima. Nah, nanti teruskan lain oleh Bu Lulu misalnya ada yang kurang terus atau pendekatannya kurang tepat atau dengan oh saya menawarkan pendekatan yang lain. Nah itu nanti lebih kaya lagi pembahasannya gitu. Itu yang nomor dua setidaknya ngomong sembarangan saya yang bisa saya bilang Bu. Itu atau nanti Pak Andi boleh coba dilengkapi Pak. Oh, ya, terima kasih Pak Bima. Pertanyaan pertama tadi kan kapan mulainya? Ya? Saya juga lupa dulu waktu belajar tuh kayaknya abad 19 kalau nggak salah atau abad 20 kalau nggak salah. Sekarang kan abad 21 ya, abad yang lalu. Walaupun sebenarnya secara orang-orang dulu, ulama dulu, awal-awal itu sudah menafsirkan Al-Quran secara tematik. Bahkan sebenarnya tematik dulu, tapi hanya biasanya terbatas pada ahkam, hukum-hukum. Misalnya bab pembahasan sholat, itu dikumpulin ayatnya. Bab pembahasan puasa kumpulin. Makanya sebenarnya tafsir yang belakangan datang itu kan tafsir tartibi yang dari awal sampai akhir belakangan datang. Kemudian tapi kemudian belakangan mungkin abad 20 karena tuntutan sosial, karena tuntutan ruang lingkup mana Al-Quran dianggap perlu memberikan sebuah jawaban-jawaban, maka abad 20, saya lupa namanya, yang memproklamirkan itu, mulailah uh, muncul kembali dalam bentuk, makanya tadi Hasan Hanafi mengatakan harus punya komitmen pada sosial dan juga politik. Karena langkah awalnya memang adalah memberikan jawaban-jawaban terhadap politik. Tapi kan seiring waktu bergulir, persoalan kan tidak sesempit itu politik dan sosial. Nah, mulai lahirlah pembahasan saintik. Misalnya di Indonesia kan awal-awal 2000-an dan awal tahun 2010 itu, nah situ permasalahan saintik. Belakangan berubah lagi, berubah dan seterusnya. Itulah eh, kita, itulah kenapa, itulah sebenarnya usaha untuk bagaimana Al-Quran selalu menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan itu ya dengan kita melakukan namanya tafsir tematik. Dan kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang percaya dan memang kenyataannya bahwa Al-Quran bisa menjadi jawaban di setiap persoalan zaman. Cuman bagaimana yang paling penting itu adalah orang yang menghubungkannya realitas apa yang terjadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang mendialogkan antara realitas dan sangat penting menurut saya untuk di zaman ini. Tapi kalau berlebihan, too much, jadi too much itu artinya pembahasan itu. Nah, itu mengurangi esensi bagaimana kita melihat Al-Quran secara tertibi, secara dari awal sampai akhir. Jadi bagusnya seorang mufassir tartib apa maudhu'i, dia juga harus tartibi. Kenapa harus tartibi dari awal sampai akhir? Karena dia mampu melihat membayangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau tidak pernah baca Quran, tidak pernah hataman Quran, tidak pernah baca kitab tafsir dari awal sampai akhir, ya bagaimana dia mau punya pemahaman mengenai Al-Quran? Bagaimana dia mau menjadi berdialog dengan Al-Quran? Misalnya begini, misalnya contoh saya. Saya mau tahu misalnya dalam Al-Quran apa mengenai Al-Quran tentang rugi.
Saya cuma tanya surah Al-Asr. Ya itu kenapa? Karena saya cuma baca itu. Makanya seorang penafsir Tartibi apa Maudhu'i harus dia juga paham secara utuh Al-Qur'an itu tafsirannya. Jadi itu harus tartibi dulu dari awal sampai akhir. Baru kemudian karena pasti cacat kalau dia tidak dari awal. Karena dia pasti melihat Al-Qur'an itu secara sepotong-potong. Sepotong-potong dalam artian dia hanya mengambil satu tema tanpa membaca secara utuh. Sama kayak misalnya ada Pak Bima ngirimin saya surat. Yang saya baca cuma tengahnya, yaitu tolong belikan saya air. Ya. Saya tidak paham konteks kenapa itu dan seterusnya. Begitu juga misalnya kita memahami Al-Quran tidak bisa terpotong-potong. Harus utuh dari surah awal sampai akhir. Dan tidak mungkin kalau cuma baca satu kali. Apalagi khotaman cuma setahun sekali. Nah, kayaknya eh, kalau mengutip tafsir bisa. Kalau dia menjadi penafsir kayaknya mustahil gitu. Mengutip tafsir kata ini bisa. Tapi murni dari dirinya kayaknya mustahil gitu. Karena khotaman aja setahun sekali. Untung kalau khotaman setahun sekali gitu. Ya. Kalau ulama-ulama dulu kan sampai 2 kali dalam sehari menghatamkan Quran atau berapa juz dalam sehari. Baru mereka hafizul Quran. Baru mereka berani untuk mengatakan ini penafsirannya orang-orang dulu gitu. Apa ulama-ulama klasik gitu ya. Kita dulu begitu. Jadi tidak menjadi penafsir Quran yang kita pelajarin apalagi kita cuma di kampus ya itu tidak tidak layak lah kita mengatakan ya, saya seorang penafsir paling tidak kita mengatakan saya belajar tapi karena kalau mengutip doang kata ini kata itu ya itu bukan tafsir tapi itu kutipan tafsir. Nah, itu jauh lah kata kita dari kata seorang penafsir gitu. Nah, itu tanggapan saya buat apa yang ditanyakan Bu Lulu. Itu Bu Lulu. Mungkin Pak Bima bisa menambahkan Pak Bima. Terima kasih banyak Pak Andi. Kita eh, masuk ke teman-teman yang lain barangkali ya. Ada yang mau nambahkan gitu dari pertanyaan dulu tadi. Tadi yang ini ya, Ustadz, pandangan ulama kontemporer terhadap tafsir tematik ini itu seperti apa? Mungkin kan masih ada ulama-ulama, tokoh-tokoh tertentu ya, yang memang ahli dalam bidang tafsir ini itu memandang tafsir tematik itu seperti apa gitu. Oke, pandangan ini Apakah ya, Bu. Pandangan ulama iya, kontemporer ya Bu. iya, ini tokohnya siapa? Saya juga kurang memahami siapa-siapa aja ulama kontemporer yang memang ahli di dalam bidang tafsir ini ya. Saya ikutan biar gak ngantuk, boleh nggak, Ustaz Oh, Bima? boleh boleh Pak Kiai boleh. Ya, saya agak ngantuk ini. Siap-siap. Eh, apa tokohnya ya tadi Bu Lulu ya? Iya, Eh, ini saya lagi baca juga jadi metode Maudhu'i atau tematik dalam format dan prosedur yang sesungguhnya belum lama lahir. Orang yang pertama kali memperkenalkan metode dia adalah Dr. Ahmad As-Said Al-Kumi, ketua jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar, lalu diikuti oleh teman-teman dan mahasiswa-mahasiswanya. Ada apa dari tokoh di Al-Azhar. Cuman kemudian ada eh, mungkin karya-karyanya ya dulu ya yang juga yang ditanyakan. sebenarnya pandangan beliau-beliau ini sih tokoh-tokoh Oh, ini terkait tafsir yes. tematik ini, Yes. Ustaz. Baik. Cuman itu ya, saya juga tadi baca mungkin ada pertanyaan Bu Lulu tadi ya keistimewaan dari tafsir ini ya. Iya, boleh, Ustaz. Jadi ada perbandingan juga nih perbedaan metode Maudhu'i tematik dengan metode tafsir lainnya, itu dengan metode tahlili global, ijmali atau muqarrar. Tapi ini saya ingin menyampaikan tadi ada beberapa kelebihan ya, kelebihan dari keistimewaan dari
metode ini, metode tafsir Maudhu'i sebagai berikut. Metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu metode ini juga dalam beberapa hal sama dengan tafsir bil ma'thur, sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan. Yang kedua, keistimewaan yang kedua, peneliti dapat melihat keterkaitan antar ayat yang memiliki kesamaan tema. Keterkaitan ayat memiliki kesamaan tema, oleh karena itu metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan, dan kefasihan Al-Quran. Yang ketiga, peneliti dapat menangkap ide Al-Quran yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema. Yang keempat, metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antara ayat Al-Quran yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek dan dapat menghilangkan kesan permusuhan antar agama dan ilmu pengetahuan. Jadi versus agama dan versus ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keistimewaannya yang kelima, metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern yang mengharuskan kita merumuskan hukum-hukum universal yang bersumber dari Al-Quran bagi seluruh negara Islam. Yang keenam, dengan metode ini semua juru dakwah baik yang profesional maupun amatiran dapat menangkap seluruh tema-tema Al-Quran. Metode ini pun memungkinkan mereka untuk sampai pada hukum-hukum Allah dengan cara yang jelas dan mendalam, serta memastikan kita untuk menyingkap rahasia dan kemuskilan Al-Quran sehingga hati dan akal kita merasa puas terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkannya kepada kita. Ditetapkan Allah kepada kita. Keistimewaan yang ketujuh, metode ini dapat membantu para pelajar secara umum untuk sampai pada petunjuk Al-Quran tanpa harus merasa lelah dan bertele-tele menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang beragam itu. Jadi, yang kedelapan, kondisi saat ini sebagaimana dikatakan Dr. Said Al-Kumi membutuhkan sebuah metode tafsir yang lebih cepat menemukan pesan-pesan Al-Quran. Khususnya pada zaman sekarang ketika atmosfer agama banyak dikotori oleh debu-debu penyimpangan dan langit kemanusiaan telah ditutupi awan kesesatan dan kemusyrikan. Jadi ada 8 ya dalam metode tafsir Maudhu'i ini keistimewaan dari metode tematik nih, atau Maudhu'i. Saja kali Ustaz, ada karya-karya tafsir Maudhu'i juga mungkin perlu disingkap juga nih sebelum ditutup Ustaz. Jadi belum disampaikan kali ya karya-karya tafsir Maudhu'i. Iya, iya, boleh Kiai, boleh. Siap. Kak, sudah belum tadi? Belum ya? Belum, Belum. Kiai, belum ada, Belum ada ya. belum ada. Jadi sekalian aja ya saya jadi apa Iya, boleh. beberapa karya dari tafsir, kemudian dalam tafsir Al-Manar secara umum menggunakan metode tadi ada kecenderungan untuk mengklasifikasi tim Al-Quran. Lalu muncullah Syekh Mahmud Saltut, jebolan dari perguruan Muhammad Abduh. Ia adalah orang yang pertama kali menulis kitab tafsir dengan menggunakan metode Maudhu'i secara utuh. Setelah karya Syekh Mahmud Saltut, kemudian muncullah karya lain yaitu Al-Mar'ah fil Quran Al-Karim, karya Abbas Al-Aqad, Riba fi Al-Quran Al-Karim, karya Abu Al-A'la Maududi, Al-Aqidah minal Quranul Karim, karya Muhammad Abu Zahra, Al-Uluyyah wa Risalah fil Quranil Karim, karya Muhammad As-Samahi, Al-Insan fil Quranil Karim, karya Dr. Ibrahim Mahnan, Muqawwamat Al-Insaniyah fil Quranil Karim, karya Dr. Ibrahim Mahnan, Ayat Al-Qasam fil Quranil Karim, karya Dr. Ahmad Kamal Al-Mahdi, kemudian Al-Washhaya Al-Ashar, karya Imam Akbar Mahmud Saltut, kemudian yang ke-9, Washhaya Surat Al-Isra, karya Dr. Abdul Al-Hayy Al-Farmawi. Sebagian dari kitab di atas ada yang menerapkan metode Maudhu'i secara utuh dan ada pula yang tidak utuh maksudnya. Itu aja tambahan dari saya Ustaz. Terima kasih banyak Pak Kiai. Agak hilang ngantuknya nih. Alhamdulillah. Bu Lulu, gimana? Ya, Apa? ya cukup Ustaz. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Lulu. Pak Andi gimana Pak?
Apa kita anukan apa ini Mungkin masih ada yang bertanya. boleh. Bapak Ibu teman-teman masih ada yang menambahkan atau bertanya? Yuk yuk yuk. Itu Pak Bima mungkin ini sebagai tambahan. Jadi kalau di Yuk. Indonesia ini yang paling banyak tafsir tematiknya itu kayaknya Prof. Shihab dari yang masih paling banyak hari ini ya. Mengenai wanita, kayaknya banyak mengenai wanita. Jadi Prof. Shihab itu. Saya lihat dan lingkungan kalau saya nggak Lingkungan salah. ya. Ya, perempuan dan lingkungan. Berarti sesuatu yang banyak dibahas itu biasanya banyak pertanyaannya dan banyak permasalahannya. Jarang sekali yang bahas laki-laki dan Al-Quran gitu. Jadi wanita masalah apa gimana maksudnya Pak Iya, Andi? saya tidak Perlu bisa ada menjelaskan begitu. Maksudnya gimana? perbandingan berarti ya tafsir tematik laki-laki nih. Bahas Gimana gimana? laki-laki nih. Kalau wanita masalah ngapain dihidupin ini Pak Bima? Aduh, Enggak kan saya bertanya cacat. Pak Dwi, bukan masalah yang permasalahan yang dibahas, bukan saya bertanya itu bukan pernyataan pertanyaan itu. Banyak Gimana? permasalahan yang membawa wanita. Oke, gimana Pak Arif? Gimana lanjut? Iya ya nggak ada laki-laki ya, laki-laki dalam Al-Quran gitu ya. Ada, jarang ya. Pak Andi nggak nerusin nggak bertanggung jawab ini. Iya, itu jarang sekali yang bahas laki-laki menurut Al-Quran. Padahal di Indonesia ini menurut saya tidak adil laki-laki selalu menjadi minoritas. Kalau kita naik kereta ke Manggarai, perempuan dua gerbong depan dan belakang buat perempuan. Kalau tiba-tiba kita masuk, kita duduk, datang perempuan selalu perempuan ditamakan ladies first. Ini tidak adil, kita harus menuntut tafsir Quran baru. Oh, gimana gimana tuh Pak? Karena jumlah wanita terbanyak dibandingkan laki-laki. Kembali Untuk saat ke ini ya. derajat perempuan itu 3 kali dari laki-laki, Pak. Nah, ya, ya betul. Bapak kalau debat tidak bisa di Bapak. Ini saya pikir sudah mau ditutup ya, tapi nampaknya memancing lagi pembahasan baru. Terstimulasi Bu, ya silakan Bu. Iya itu sebenarnya kan yang mau dicari itu Pak Quraisy dan juga kan feminisme lainnya itu kan apa makna paling mendasar tentang equality atau kesetaraan dalam Al-Quran. Itu kan yang paling mendasar. Nah, makanya apa misalnya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran? Apakah diskriminasinya pada maaf jenis kelaminnya atau diskriminasinya pada fungsinya, fungsi peran sosialnya itu kan yang mau dijawab menurut Al-Quran itu kan makanya Prof. Kan banyak memberikan itu. Karena kalau diskriminasinya pada misalnya pada eh, jenis kelaminnya berarti Al-Quran ikut pandangan patriarki. Wah, itu misalnya begitu. Ataupun juga berarti Al-Quran mendiskreditkan sesuatu yang alami. Misalnya begitu. Itu kan kenapa itu masih selalu menarik. Makanya mungkin Pak Quraisy mau tampil memberikan sebuah pandangan bahwa sebenarnya letak perbedaan eh, laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran itu hanya terletak pada fungsi, hanya pada fungsional sosial. Jadi bukan pada letak kepada secara natural badan laki-laki dan perempuan itu. Wah itu makanya pembahasan perempuan itu selalu menarik gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya Pak Bima dan bisa ada tambahan dari Ya, terima kasih banyak Pak Andi. Barangkali Bu Rahma udah buka mikrofon. Boleh Bu. Maksudnya silakan dilanjut nanti aja Pak Andi dalam mini proposalnya. Proposal ini. Sudah ya Pak mungkin ya teman-teman yang kalau gitu apa Bapak Ibu masih ada yang mau menanggapi Pak Andi mungkin tadi? Mungkin masih belum nggak gitu kok gitu kan gitu. Sampai Isya nggak selesai kalau bahas tentang perempuan ini Pak. Dipancing sama Pak Andi ini.
Yang Al-Quran ada An-Nisa ya. Iya, iya. Yang khusus untuk laki-laki nggak ada kan? Iya, Surah adanya Jadi Al-Rijal ditanyainnya kenapa nggak ada Arijal gitu ya? surah Al-Rijal nggak ada. adanya Rijal Qawmuna, Pak. Itu gimana, Pak? Adil nggak, Pak? Jadi silakan Pak Dwi. Karena laki-laki diberi kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan. Ya udah beres Pak Bima, ini udah sore. Siap. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, semua guru-guru atas kesan dan pesannya. Mari sekarang kita eh, luruskan yang melenceng-lenceng kepada Bapak Dr. Zakaria Husin. Kami mohon penerangannya. Oke, baik ya. Saya menyimpulkan eh, kadang RPS yang kita buat kan belum tentu sesuai dengan pemikiran kita ya, tapi nggak masalah juga. RPS yang saya buat ini tentang tafsir tematik tadi sudah agak menyentuh ya tentang beberapa tema-tema dalam Al-Quran yang dijadikan penelitian. Meskipun saya lihat di makalahnya tidak ada contoh dari tesis atau disertasi jurnal ya. Saya rasa harus ditambahkan lah ya contoh-contoh karena di RPS kan saya sebut tuh contoh-contoh yang dia mengarah kepada tafsir tematik ya. Misalnya saya kasih langsung contohnya ya. Eh, Kendala-kendala dalam tafsir tematik, kadang mufassir itu kalau dia tidak memiliki ilmu otoritatif, di makalah juga disebut ya, corak dari tafsir tematik bisa jadi dia sufistik, bisa jadi dia misalnya hukum, bisa jadi dia sains ya. Khususnya masalah sains ini. Karena banyak orang yang eh, orang tafsir atau mufassir, orang yang ahli dalam agama, kadang tanpa ada konsultasi dengan orang-orang sains. Sehingga ilmunya ini kadang tidak serta-merta langsung diterima orang-orang sains. Nah, itu kendala-kendala ya dalam masalah tafsir tematik. Misal contoh tentang penafsiran Adi Hidayat tentang trompet sangkakala ya. Coba silahkan dilihat di YouTube ya. Bagaimana tema tentang trompet sangkakala yang mirip seperti alam semesta. Sementara pemikiran Adi Hidayat ini atau tafsir Adi Hidayat tentang trompet sangkakala ini dibantah orang yang murni sains ya. Kalau nggak salah nama apanya akunnya di bawah pohon sains. Lihat aja di YouTube ya, di bawah pohon sains. Abdul Muin apa namanya? Abdul Muin. Cobalah di bawah pohon sains ya tentang trompet sangkakala itu. Dia langsung menyanggah pernyataan Adi Hidayat bahwasanya yang disebut trompet sangkakala yang dalam Al-Quran mirip trompet alam semesta itu ya kebetulan dalam sains itu simplifikasi saja nih ya. Simplifikasi apa namanya orang-orang sains atau ilmuwan-ilmuwan supaya memudahkan orang memahami bentuk alam semesta. Bukan alam semesta ini semacam apa trompet sangkakala yang mirip gambar trompet yang dijelaskan Adi Hidayat. Nah, ini kan tema misalnya trompet sangkakala. Ada lagi artikel menarik. Intinya tafsir tematik ini yang saya harapkan ini lebih kepada cerita dominan ya. Dominan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Jadi cerita-cerita yang terjadi pada tokoh-tokoh tersebut itu termasuk tempatnya, kejadiannya, waktunya, apa peninggalannya. Nah, itu harus dibuktikan dengan sains. Ya. Tidak bisa hanya yang menafsirkan tanpa ada penelitian mendalam tentang sainsnya. Harus ada yang namanya peninggalan-peninggalan dari sejarahnya. Contoh misalnya artikel menarik, penelitian menarik tentang Surah Toha misalnya. Saya ambil Surah Toha. Surah Toha bercerita tentang Nabi Musa dengan Firaun atau kejadian Exodus lah. Pengejaran Firaun terhadap rombongan Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh uh, Nabi Musa alaihissalam. Secara kitab suci, ya, ini pasti diyakini bagi orang-orang yang berumat yang beragama kan. Ya termasuk kita orang Islam di Al-Qur'an surah apa Exodus itu ada kan.
Nah, cerita tentang Nabi Musa dan Firaun yang dikejar ya sampai sampai di Laut Merah. Ya di Injil juga ada kan. Karena agama Samawi meyakini itu dengan keimanannya. Apalagi Yahudi. Karena ini cerita Yahudi yang mereka sangat mengagungkan Nabi Musa. Tapi kalangan-kalangan keimanan atau orang-orang agamawan ini ketika disebutkan penelitian tentang arkeologi ya, biblical arkeolog, ada kumpulan-kumpulan dokumen sejarah ya yang berdasarkan eskavasi ya, penggalian mendalam tentang peninggalan-peninggalan apa yang terjadi pada saat itu. Itu tidak ditemukan ya dokumen sejarah tentang cerita Nabi Musa. Sehingga mereka menyimpulkan cerita Nabi Musa yang ada di kitab suci itu hanya sebagai lambang moral saja. Moral apa? Moral tirani. Ya, tirani di situ kan perbudakan kelas atas terhadap kelas bawah. Jadi Nabi Musa ini ajaran moral yang diambil darinya ialah egaliter. Egaliter itu menyetarakan manusia, tidak ada yang harus diagungkan. Jadi kan ratusan tahun itu orang-orang Yahudi diperbudak oleh Firaun ya, tiran ya. Nah, dalam kehidupan itu tiran tidak boleh, haram dalam agama gitu. Karena tidak ada manusia yang harus diagungkan sampai harus diperbudak sebagaimana Firaun memperbudak orang-orang Yahudi. Jadi semacam ajaran moral saja. Adapun kisahnya tidak ada dapat ditemukan dokumentasi tentang eh, Nabi Musa. Sementara sosok Firaunnya kalau dilakukan penggalian oleh orang-orang arkeolog ya, ya ditemukan memang ada Ramses ya, Firaun, ada Giza ya di Mesir. Tetapi ada juga yang mirip ceritanya dengan Nabi Musa dan dia lebih duluan, lebih apa namanya, lebih lebih muda usia dibandingkan Nabi Musa. Istilahnya dia duluan lahir daripada Nabi Musa. Ratusan setelah kejadian itu baru Nabi Musa lahir. Itu Sargon II. Jadi Sargon II itu orang Akkadia. Jadi peradaban zaman kuno itu kan letaknya hampir di tengah-tengah semua. Sargon Akkadia itu lebih kurang sekarang Iran Irak lah. Jadi ada cerita Raja Sargon yang mirip Nabi Musa. Jadi inspirasi orang-orang arkeolog ini jangan-jangan terinspirasi orang ahlul kitab ini terhadap cerita Raja Sargon yang sangat diagungkan. Ini kan legendaris itu. Nah, Raja Sargon ini yang dia ketika kecil karena hiruk pikuk pada saat itu kondisi kerajaan karena takut bayi laki-laki lahir sehingga Sargon ini ketika bayinya itu dihanyutkan ya, dihanyutkan di sungai, kemudian didapatkan tukang kebun. Kalau dalam kitab suci ditemukan ya, istrinya Firaun. Kalau ini didapatkan tukang kebun. Jadi ini ceritanya mirip. Yang akhirnya nanti Raja Sargon ini menjadi ya panutan legendaris ya, menjadi hero lah, penyelamat bagi orang-orang yang tertindas. Secara dokumentasi sejarah ini ada. Kemudian arkeolognya misalnya ditemukan makamnya ada, ya, istananya ada. Kemudian mereka membandingkan Nabi Musa. Nabi Musa peristiwa Eksodus itu misalnya. Ketika dikejar dari mulai titik rutenya, ya, rute perjalanan dari titik istana Firaun sampai ke Laut Merah, itu kan tidak berjalan itu 1 hari 2 hari ya. Pada saat itu kan transportasi hanya mengandalkan ya apa ya hewan peliharaan kan kuda atau keledai yang itu berjalan berhari-hari itu mulai dari wilayahnya Firaun di Mesir itu sampai menuju Laut Merah hampir berminggu-minggu ya secara logikanya manusia berjalan berminggu-minggu itu pasti ada istirahatnya paling tidak yang diharapkan arkeologi ini karena sudah puluhan tahun menggali itu dengan kedalaman sampai ribuan meter sedikit pun tidak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah. Misalnya kalau mereka berkemah, Nabi Musa ini dengan rombongan orang-orang Yahudi, ya paling tidak meninggalkan piring lah, atau apa ya, kereta kuda yang patah misalnya. Apalagi misalnya, meninggalkan tenda-tenda tempat mereka mendirikan tenda ya ketika mereka istirahat, atau tempat minum, ya sebagaimana melakukan penelitian kan begitu. Atau catatan-catatan ya catatan-catatan yang ada di pelepah-pelepah tidak dilakukan itu sudah puluhan tahun digali tidak menemukan itu. Jadi berkesimpulan orang-orang arkeolog ini pada cerita itu tidak ada karena tidak ada arkeologi yang ditemukan atau fosil tengkorak misalnya menemukan eh, makam Nabi Musa misalnya. Tapi kalau misalnya Ramses itu terdokumentasi dalam sejarah dalam
Nah, biblical arkeolog tadi. Tapi ini kan sekuler ya. Bagi orang ilmu pengetahuan mereka tidak mengatakan itu apa namanya ada karena mereka itu rujukannya data. Ketika data itu tidak mereka temukan, ya mereka pasti tidak mempercayai itu. Tapi beda kita misalnya orang yang beragama ya. Ada dan tidak ada, meskipun misalnya arkeolog itu mengatakan tidak ada buktinya, ya sebagai kita orang beragama pasti mengatakan itu ada. Karena tadi ranahnya keimanan, makanya ranah keimanan itu berbeda dengan ranah ilmu pengetahuan kan. Nah, ini maksud saya ketika nanti menelitikan teman-teman tentang apa cerita-cerita dalam Al-Quran, nah itu kelemahan dari tafsir tematik ini, kita orang agamawan itu kadang kalau tidak memiliki ilmu otoritatif di bidangnya, itu paling tidak harus konsultasi. Ya, jadi harus konsultasi dengan orang sains langsung gitu. Nah, kayak tadi misalnya Adi Hidayat menerangkan tentang gambar alam semesta ibarat kayak trompet sangkakala, ternyata tidak gitu. Karena orang sains mengatakan tidak, itu hanya semacam gambar sederhana saja yang mudah dipahami otak manusia, dibuatlah kayak gambar trompet ya. Atau paling tidak kita menguasai dua ilmu pengetahuan kan. Satu secara agama kita menguasai tafsirnya, kemudian kita mengambil misalnya jurusan sains yang kita memang ahli di bidang sains. Nah, itu bisa dikonfirmasi. Nah, itu masalah-masalah yang ada dalam tafsir tematik ya. Banyak lah ya cerita-cerita ya. Misalnya tentang apa lagi? Tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad yawma zatil imad. Bagaimana engkau melihat Tuhanmu yang berperilaku kepada orang-orang Ad misalnya. Yang orang-orang Ad ini pada masanya memiliki teknologi canggih, yang sudah memiliki apa nah gedung-gedung yang apa tiang-tiang yang tinggi. Itu kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan, harus melakukan penggalian, eskavasi lagi secara mendalam. Apakah betul ada kota yang pernah ada di masa itu ya, memiliki tiang yang sangat tinggi. Itu harus digunakan orang-orang mufasir. Jadi tidak hanya mentafsirkan dengan keimanan kemudian mencaplok oh sama dengan saya apa ya cocokologi lah mencocok-cocokkan begitu nah jadi harus ada yang namanya ilmu yang dia otoritatif dalam bidangnya meskipun dia seorang mufasir. Nah, jadi lebih kepada dominan cerita-cerita ini telas tematik ya, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, Ad kemudian Samud, apalagi yang misalnya di Petra itu yang di Jordan itu kan ada Petra. Kemudian ada kembarannya yang ada di Madinah. Nah, ini kan bingung Al-Quran nih. Al-Quran ini mana yang betul nih? Cerita apa tuh yang di Petra itu yang Ashabus Sakhrah itu. Yang orang-orang Ashabus Sakhrah itu yang wakanu Sabul yanhituna Kahfi. minal jibali uyutan aminin. Mereka bisa membangun rumah atau memahat rumah mereka itu dari apa gunung-gunung. Nah, itu kan ada itu yang bentuk rumah ya, yang dari gunung tapi dipahat jadi bentuk rumah tempat mereka berlindung semacam mana di surah surah apa itu? Surah Al-Hijr ya. Ya surah Al-Hijr kan yang ada di yang ada di Petra Jordan. Nah, ini ada juga kembarannya ya di apa? Di Madinah. Nah, ini kemana ini? Rujukan Al-Quran ini mana? Apakah Jordan itu ke Madinah? Nah, ini harus dibuktikan gitu. Tidak hanya asal caplok saja. Oh, yang ada di Madinah. Tidak. Ada harus ada memang ilmu khusus. Banyak lagi ya tentang misalnya malaikat Harut Marut yang mengajarkan apa namanya kepada manusia sihir. Harus ada misalnya mantra-mantra yang tertulis gitu. Yang membuktikan ada peninggalan-peninggalan arkeolognya. Jadi semacam tema-tema lebih dominan kepada cerita-cerita ya, cerita-cerita dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini memang kan 70% ya, itu isinya kan semua tentang cerita saja. Ya selebihnya kan muamalah, kemudian apalagi muamalah sosial, lah, transaksi. Tapi selebihnya kan tentang cerita, cerita-cerita yang cerita ini ya menjadi itiwar ya bagi kita umat-umat belakangan. Tapi cerita-cerita itu atau tema-tema ini harus dibuktikan dengan yang namanya sains ya. Untuk pembuktian itu memang harus sains ya, melakukan penggalian, menemukan fosil atau menemukan artefak-artefak ya pakai ilmu arkeolog ya. Ya saya rasa itu ya tambahan dari saya. Nah, tematik ini yang maksud saya RPS yang dalam pikiran saya seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika terlibat dalam penelitian tematik, ambil cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, dibuktikan, kemudian konsultasi dengan orang sains kalau tidak memiliki kemampuan ya dalam bidang sains. Jangan langsung main cocokologi aja.
Oh iya benar, berarti Al-Quran bagus karena sudah ada. Jadi harus dibuktikan juga dengan sendiri. Nah, supaya menguatkan Al-Quran itu. Saya rasa itu ya, masukan dari saya. Silakan di apa? Mau ditanggapin atau mau di closing statement, silakan. Atau ditutup saja, silakan. Ya silakan. Oh berarti saya setelah saya menerangkan ini tidak ada suara ya? Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Pak, saya Ada mau Pak. tanya, Hah? Ada Pak, ada. Ada, Saya Pak. baru lihat mikrofon saya ketutup itu. Enggak Pak. Ada ada Pak suara. bersuara tadi, bersuara. Hah? Ada ya suara Ya, ya? Ada. saya Silakan mau silakan. contohkan, saya mau tanya contoh tesis-tesis yang terbaru lah dengan konteks tematik atau modul ini yang dengan cerita yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira banyak nggak Pak mahasiswa pasca sarjana yang ngambil eh, tafsir dan kemudian juga melakukan kolaborasi lah ya, kolaborasi dengan sains atau ahli-ahli sains gitu. Ada nggak atau belum pernah ada gitu Pak? Di PT IKI saya mau tanya. Kalau di PTQ malah tidak ada ya. Ya kita Ah, karena hanya langsung mengklaim saja, mengklaim ya sama gitu ya dengan sains, gitu. Tapi kalau menguasai dalam dua bidang keilmuan ya belum ada ya. Nah ini yang harapan saya tadi itu. Jadi kalau bisa konsultasi atau apa namanya FGD lah, apa namanya FGD itu. Fokus group discussion di situ jangan hanya orang-orang agama saja, tapi harus ada orang sains juga konsultasi. Jadi nama orang sains ini nanti diterangkan juga di dalam tesisnya itu konsultasi dengan biasa begitu. Ini tidak ada dilakukan memang. Misalnya konsultasi dengan profesor ini bidangnya sains, bidangnya seperti ini. Jadi menguatkan, jadi semacam FGD. Belum ada kalau gitu Pak, sangat jarang sekali. ada ya? Bahkan nggak ada Ya. kalau saya rasa ya. Kalau di PTQ ya, nggak tahu ya kalau lain. Coba kalau misalnya konsultasi dengan orang sains, ya banyak lah kalau kita jurnal ya. Kalau di PTQ tidak ya. Ya mungkin faktor ya uang juga Pak ya, biaya juga kan harus nggak mungkin misal konsultasi misalnya dengan orang sains yang universitas yang berbeda, dia harus ke sana tidak pakai transport kan harus ke sana juga. Mungkin itu juga yang membuat anak PTQ hal yang penting sudahlah cocok-cocok dengan sains selesai gitu kan, penting ada gitu. Nah, mungkin itu juga kendalanya. Ya masalah ini juga ya, keuangan juga. Nah, kemudian cepat selesai, yang penting kan cepat selesai. Nah, itu masalah-masalah tematik itu sebenarnya begitu. Ya asal cocok aja dengan ada fenomena sains, udah selesai lah itu masalah kan gitu. Jadi gitu Pak Sepri. Ya, baik Pak. Saya pikir tadi pernah ada, eh, jadi Tidak bisa ada, jadi ada. Tapi referensi. kalau yang di jurnal-jurnal ya banyak, tapi nggak banyak lah, dikit ya. Rata-rata kalau orang agamawan itu jarang deh konsultasi ya langsung dia ya menurut pemikiran agamanya saja tidak melakukan penelitian sebagaimana orang sains. Ya kita beda kayak ulama-ulama dahulu ya. Orang-orang dahulu itu satu orang tuh bisa menguasai berbagai macam ilmu kan. Kalau sekarang ini fokusnya satu agama udah itu aja dia paham kan. Ya kalau kayak Al-Farabi dulu misalnya Ibnu Sina meskipun dia juga hafal Quran dia juga tahu kedokteran. Jadi makin sekarang ke sini ya. Saya rasa Islam tuh itu mungkin karena kemundurannya ya. Ya makin modern satu orang satu ilmu gitu. Kalau dulu kan satu orang Spesialisasi. di zaman-zaman Umayyah Abbasiyah satu orang bisa sampai 4 ilmu, 5 ilmu yang dia memang otoritatif di bidangnya. Jadi nggak main-main ya. Kayak Ar-Razi itu ya, Ar-Razi itu kan luar biasa itu. Yang menemukan penyakit cacar. Kemudian dia juga ahli dalam Al-Quran kan. Mereka juga tahu hadis juga. Gitu. Ya makin ke sini makin menyempit saya rasa apa itu ya. Otak manusia apa memang nggak tahu lah antara menyempit otak manusia apa karena malas nggak tahu juga saya. Walau alam ya. Tapi semakin ke sini pokoknya zaman modern itu orang satu kepala satu ilmu ya. Sangat jarang Mungkin kita temui satu satu kepala itu dua ilmu yang otoritatif. Ada nggak sekarang orang? mungkin kurikulumnya Pak juga nggak memungkinkan, tapi Nah, nggak tahu lah nggak salah secara kurikulumnya. Tapi teknologi begitulah fenomena teknologi sekarang ini ya. semakin memungkinkan untuk itu kan banyak YouTube dan apa secara ilmu di luar di disiplin kampus ya. Artinya bisa ngambil ilmu di mana saja gitu. Nah, saya nggak tahu apa apa tuh masalah apa memang qadarullah takdir Tuhan seperti itu semakin maju zaman otak semakin menyempit mungkin kan jadi hanya bisa menguasai satu bidang ilmu pengetahuan tidak seperti orang-orang dahulu ya
yang dia bisa banyak menguasai beragam ilmu pengetahuan. Ya saya rasa itulah ya. Coba di ini di closing statement. Itu makalah. Pak Bima. Presentator, Ayo, presentator. silakan Pak Andi closing. Yang buka Pak Andi. Silakan. Terima kasih banyak atas pencerahan dari Pak Zakaria, closing statement daripada tafsir tematik ini bahwa ini butuh pendalaman dari setiap cabang ilmu yang kita minati. Saya pikir bahwa cabang ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mana sangat mendasar, tapi jikalau dikolaborasikan dengan ilmu yang lain, tentu dengan keahlian, maka tentu akan memberikan sebuah sumbangsi yang besar dan juga sumbangsi yang dibutuhkan masyarakat pada zaman kini, khususnya di sains dan juga di bidang sosial. Saya dengan tadi penekanan Pak dosen bahwa kita harus semakin mengembangkan pengetahuan. Jadi kita bisa kuliah lagi nih, bisa kuliah apa ya satu lagi misalnya di bidang psikologi atau sosiologi ataupun juga bidang-bidang yang lainnya, terutama sains dan nuklir kalau perlu ya kita bisa kuliah nuklir lagi ataupun juga teknik untuk mengembangkan pengetahuannya. Jangan sampai pengetahuan ilmu tafsir kita berdasarkan hasil copy paste yang katanya. Nah, yang ini yang mesti kita hindari katanya, karena apapun yang bersumber dari katanya itu tidak mampu untuk validasi. Itu closing statement dari saya. Terima kasih semua atas seluruh perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Terima kasih Pak dari atas semuanya. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ketua kelas di ini ya, Screenshot, Pak. screenshot ya, tolong ya. Saya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.